Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini untuk rekan-rekan guru yang sudah mulai terbiasa menggunakan media online berbasis telekonferensi di Zoom, kemudian Webex, ada lagi Google Meet, Microsoft Teams, dan seterusnya. Barangkali ini materi tutorial saya ini bisa dimanfaatkan, yaitu saya membuat slide yang saya manfaatkan untuk waktu jeda atau tunggu. Jadi kelas yang akan kita ajar, di grup kelas yang saya ajar, jadi saya pakai kelas namanya Google Classroom ya. Kalau misalnya untuk kelas meeting yang lain saya rasa juga bisa ya. Yang penting kita memahami cara sharing screen. Saya coba praktekkan misalnya saya di Google Meet ya. Ini Google Meet yang kelas yang saya akan isi ya. Jadi saya akan matikan dahulu mikrofon, layar nanti juga boleh dimatikan ini ya. Kemudian saya setting untuk gabung. Nah, untuk di sini saya tidak perlu berbagi link karena kelas-kelas di Google Classroom sudah otomatis ada settingan untuk audien untuk bergabung. Ini khusus untuk Google Classroom yang menggunakan Google yang berlisensi ya, atau mungkin GSE ya, Google Suite for Education, Google Enterprise itu bisa langsung. Tapi untuk yang pakai Gmail, akunnya pakai Gmail, sepertinya masih belum bisa otomatis masuk ke Google Classroom. Nah, karena nanti selama waktu tunggu saya tidak perlu menampilkan wajah saya, jadi saya cukup ini saya tutup. Kemudian saya akan memilih slideshow, atau mungkin saya tunjukkan dulu slideshow-nya. Slideshow ini akan saya setting dia jalan sendiri ya. Dari awal, dari slide 1 sampai slide 3 misalnya, dia akan terus berjalan secara otomatis, kemudian akan balik lagi ke awal terus begitu. Nah, sehingga audien yang akan mengikuti presentasi kita atau acara kita, dia tidak jenuh melihat layar kosong, atau barangkali dia tidak merasa kecil ya, udah masuk tapi kok nggak ada orang ya gitu ya. Jadi kita beri misalnya isi slideshow-nya itu daftar acara, kalau misalnya kita mau meeting ya, terus dikasih intro lagu-lagu yang kalem ya. Nah, ini kelas yang saya ajar, ini saya kasih slideshow ada berapa, 3 atau 4 slide gitu ya, nggak banyak. Jadi ada pesan-pesan moral misalnya, bisa saya kita buat, dan ini desain saya buat pakai PowerPoint. Nah, ini jadi anak-anak sudah tahu nantinya, oh materi yang bakal saya pelajari itu. Kecepatan pindahnya ini pun bisa diatur nanti. Jadi setelah sampai slide terakhir gini, dalam hitungan yang sudah kita atur, berapa detik dia akan balik terus ke depan. Seperti itu seterusnya. Jadi kayaknya di sini yang pindahnya terlalu cepat. Nah, ngaturnya di bagian PowerPoint itu di transisi ya. Oh, ini 0 ya, makanya di cepat ya. Ini checklistnya biasanya defaultnya kan di atas, kita pindah ke bawah, dan kita buat misalnya 10 detik. Ke 12, 10 detik. Maka setelah 10 detik dia akan pindah ke slide yang sini. Yang sini saya atur 10 juga, mungkin kebanyakan. 5 ya. Setelah 5 dia balik lagi ke atas. Dari atas 5 detik pindah ke sini dan seterusnya. Seperti itu. Jadi cara memasukkan ini ke dalam halaman presentasi Google Meet ya, kali ini Google Meet sebenarnya nanti pakai apapun sama ya, mau pakai Cisco, Zoom sama. Jadi kita masuk dulu ke ini media presentasinya, dan di sini kan ada berbagi presentasi. Kita bisa pilih salah satu ini. Kalau kita pilih yang
window atau jendela ini, kita harus tentukan mana yang mau ditampilkan. Tapi kalau kita pilih yang atas ini, maka kita akan pilih ya di mana saja, mau pilih ini, kita lagi aktif di mana, itu akan di-share. Nah, kali ini saya akan peragakan yang jendela. Ini saya pilih, media ini akan saya share. Sudah selesai, dan sekarang saya tinggal tampilkan, terus info ini ada tulisan stop sharing, ini boleh kita sembunyikan, boleh dibiarkan. Saya akan langsung slide-kan gini. Nah, dengan cara seperti ini, nanti ketika ada audiens gabung di kelas yang akan kita pakai untuk presentasi, maka otomatis sajian yang ada di halaman dia ini, sehingga dia masuk tidak merasa masuk di tempat kosong. Oh, sudah terbuka kelasnya, jadi saya suruh nunggu. Jadi dia bisa baca-baca informasi semacam ini, apa yang bakal dia pelajari, dan seterusnya. Mengatur slideshow-nya yang bisa kembali dari awal sampai akhir, caranya cukup sederhana. Kita tinggal masuk ke menu slideshow sini dan lakukan pengaturan di setup. Nah, di setup pilihlah menu yang harus di checklist adalah loop continuously until skip. Ini yang harus dicek. Perintah ini memberi tahu ke sistem bahwa slideshow atau slide PowerPoint ini akan berjalan dari slide 1 sampai slide yang kita kehendaki. Setelah sampai di bagian akhir, dia akan kembali lagi ke atas. Terus begitu mutar, dan dia akan berhenti kalau memang kita klik, kita perintahkan untuk berhenti. Kalau misalnya kita ingin menganimasikan atau slideshow-kan itu hanya dua slide saja, misalnya slide 1 dan slide 2, maka ya cukup diatur di sini. Kita show slide-nya ini bukan all tapi ganti yang from. Jadi slide berapa ke berapa. Ini kan ada 4 slide. Saya akan coba di sini slideshow-nya hanya 2 dan 3 misalnya. Atur ya 2 dan 3 saja. Maka dia nanti yang tampil ya hanya 2 dan 3. Kita akan bingungkan. Ini slide yang kedua tadi. Dari slide 2 ke slide 3 balik lagi begitu. Sedangkan slide 1 dan slide 4 tidak dianimasikan karena tidak kita setting. Jadi cukup mudah. Nah, ini kan slide yang ketiga ya. Slide ketiga. Ya selesai akan balik lagi. Begitu seterusnya sampai kita perintahkan untuk berhenti. Nah, jadi semuanya ini kita desain pakai PowerPoint saja. Ini 1, 2, 3, 4. Tadi kita perintahkan hanya 2 dan 3 di menu setup slideshow. Silahkan diatur sih. Kalau all berarti semuanya. Ya. Baik, itu saja menurut saya. Silahkan dicoba buat slide yang semenarik mungkin untuk presentasi persiapan rapat di organisasi, rapat guru dan sebagainya. Jadi yang masuk ke undangan itu menunggu rapat dimulai, dia bisa membaca mungkin pesan yang tersampaikan di sini itu bisa berupa susunan acara, rencana program atau apalah ya. Kalau di sini kan isinya pelajaran, jadi ini pelajaran 1 semester saya pampang di sini. Baik, selamat mencoba. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.